Agama Budaya. Senang sekali pada hari ini teacher masih berkesempatan untuk membuat video pembelajaran untuk kalian semuanya. Bagi anak-anak yang masih memilih metode belajar dari rumah, tentunya kalian harus lebih memperhatikan video yang teacher sampaikan ini. Dan untuk anak-anak teacher yang sudah belajar di sekolah, pertemuan tatap muka di sekolah, teacher merasa video ini masih perlu kalian tonton kita untuk mengulang-ulang pelajaran, karena di sekolah kita hanya punya waktu sangat sedikit untuk membahas materi kita, sehingga terkadang kita terburu-buru untuk membahas materinya. Untuk itulah teacher masih menyarankan kalian untuk menonton video pembelajaran ini. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan masuk lagi ke materi belajar kita, masih di pelajaran 6. Di pertemuan-pertemuan sebelumnya kita membahas part yang pertama, part yang kedua, dan hari ini adalah bagian yang ketiga. Materi kita tentang kewajiban dan tanggung jawab ya. Di pertemuan pertama kita membahas kewajiban dan tanggung jawab kita di rumah. Di pertemuan kedua kita membahas kewajiban dan tanggung jawab kita di sekolah. Dan hari ini di pertemuan kita yang ketiga kita akan membahas kewajiban dan tanggung jawab kita sebagai umat Buddha. Pelajaran 6 part yang ketiga kita akan membahas tentang kewajiban dan tanggung jawab umat Buddha. Kita menjalani kewajiban dan bertanggung jawab di rumah dan di sekolah, bukan hanya untuk kebahagiaan orang lain, tapi juga untuk kebahagiaan diri kita sendiri. Jika kita melakukan kewajiban kita dengan baik, kitalah yang akan terhindar dari berbagai masalah. Jika kita melakukan kewajiban kita dengan baik, kitalah yang akan mendapat manfaatnya. Demikian juga sebagai umat Buddha, kita melakukan kewajiban dan bertanggung jawab dalam menjalani ajaran Buddha. Anak Buddhis yang baik memenuhi kewajiban serta bertanggung jawab akan dirinya sendiri. Kita bisa selalu mencontoh teladan Buddha, wajib belajar dan mengamalkan dharma agar menjadi anak yang bertanggung jawab. Sebagai anak Buddhis, kita harus sayang kepada diri kita sendiri. Sayang kepada diri sendiri bukan berarti egois. Sayang kepada diri sendiri berarti menjaga diri, menjauhkan diri dari perbuatan buruk, selalu melakukan perbuatan baik, serta selalu menjaga kesadaran. Nah, ini yang dimaksud dengan sayang pada diri sendiri. Artinya kita selalu menjaga diri kita, menjauhkan diri kita sendiri dari perbuatan yang buruk, dan selalu melakukan perbuatan baik. Dan yang paling penting adalah menjaga kesadaran. Kita sudah tahu bahwa kita harus menjadi anak Buddhis yang baik, tapi kadang kita tidak tahu bagaimana caranya. Buddha mengatakan kita dapat hidup sesuai Dhamma dengan mempelajari Dhamma, mengamalkan Dhamma, dan menembusi Dhamma. Nah, kalau kalian bisa memperhatikan pada buku-buku kita, buku pelajaran Ehipasiko, ada yang namanya studi. Studi itu kalau bahasa Inggris kan study ya. Nah, ini dibuat studi, artinya hampir sama, yaitu mempelajari Dhamma. Lalu juga ada aksi, artinya mengamalkan Dhamma. Ini bukan ini hanya perumpamaan yang dibuat oleh penerbit buku. Dan meditasi ini menjaga kesadaran tadi, dan diartikan juga menembusi Dhamma. Nah, sekarang kita bahas satu persatu apa yang dimaksud dengan studi. Ini bukan bahasa baru ya, ini adalah bagian-bagian yang sengaja dibuat oleh penerbit buku agar kita lebih mudah dalam mempelajari pelajaran agama Buddha ini. Nah, yang pertama studi. Pertama-tama kita harus mempelajari Dhamma. Kita belajar Dhamma dengan cara mendengarkan penjelasan tentang Dhamma, membaca buku atau tulisan Dhamma, dan membahas Dhamma. Dhamma itu ajaran Buddha ya. Selanjutnya ada aksi ya. Aksi itu setelah kita mengenal Dhamma, kita harus mengamalkan Dhamma. Jadi bukan hanya belajar Dhamma saja, tapi juga harus mengamalkan, mempraktekkan. Kita tidak hanya mengamalkan Dhamma di wihara, tapi dimanapun dan kapanpun. Kita mengamalkan Dhamma dengan berpikir baik, berucap baik, dan berbuat baik. Nah, berpikir baik ini artinya berpikir dengan penuh cinta kasih. Jangan kotori pikiran dengan kebencian dan ketamakan. Nah, berucap baik artinya adalah berucap yang dengan jujur, tidak merugikan, tidak menyinggung, malah ucapannya adalah ucapan yang bermanfaat. Itu yang dimaksud dengan berucap baik.
Selanjutnya, berbuat baik, hindari berbuat buruk, banyaklah melayani dan melakukan kegiatan yang bermanfaat. Inilah yang disebut dengan mengamalkan Dhamma atau mempraktekkan Dhamma ajaran Buddha. Selanjutnya ada meditasi. Meditasi dapat membantu kita menjadi lebih tentram dan damai. Jika kita tentram, kita dapat belajar Dhamma dengan lebih baik, dapat berpikir baik, berucap, dan berbuat lebih baik lagi. Segala sesuatu yang kita lakukan akan menghasilkan buah karma. Dengan menjalani studi, aksi, dan meditasi setiap hari, kita menanam banyak karma baik. Jika kita memiliki banyak karma baik, hidup kita pun akan terasa lebih baik. Meskipun karma baik belum tentu langsung berbuah, suatu saat karma baik pasti akan berbuah. Perbuatan yang baik tentunya akan membuahkan hasil yang baik. Namun demikian, saat ini kita tetap bisa bahagia walaupun karma baik belum berbuah. Kenapa? Karena jika kita belajar Dharma dan menjalani Dhamma dengan sungguh-sungguh serta bermeditasi dengan benar, maka kita tidak akan menderita. Misalnya, pernahkah kamu menolong orang lain? Setelah kamu menolong, kamu biasanya akan merasa bahagia. Walaupun saat itu karma baikmu belum berbuah, kamu sudah merasa bahagia. Dan suatu saat nanti, saat karma baikmu berbuah, saat seseorang menolong kamu, tentunya kamu yang juga akan merasa bahagia. Walau saat itu karma baikmu belum berbuah, kamu sudah bahagia. Dan suatu saat nanti, saat karma baikmu berbuah, saat seseorang datang menolongmu, kamu juga akan merasa bahagia. Menjalani kewajiban kita sebagai anak Buddhis, yaitu dengan menjalani Dharma dengan sungguh-sungguh, akan membuat kita bahagia pada masa ini, pada masa yang akan datang, dan bahagia selama-lamanya. Nah, hari ini kita sudah selesai membahas seluruh materi kita di pelajaran 6 tentang kewajiban dan tanggung jawab. Teacher yakin kalian semua dengan mempelajari pelajaran 6 ini, mulai dari bagian pertama, kedua, dan hari ini yang bagian yang ketiga, kita bisa mengambil banyak sekali hikmah dan makna dari materi kita, dari setiap cerita yang teacher sampaikan, dari nasihat-nasihat yang teacher sampaikan. Teacher berharap kalian semua menjadi anak yang menjalani kewajiban dan tanggung jawabnya dengan baik. Selanjutnya hari ini kita mengerjakan tugas pada buku Ehipasiko halaman 110 dan 111. Di sana ada evaluasi dan teacher berharap kalian bisa mengerjakannya dengan baik dan benar. Terima kasih atas perhatiannya.